Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidiawati SPD, guru SDN 20 Tanjung Raya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya memohon bantuan dari Bapak Ibu semua, terutama dari Bapak Kepala Sekolah, terkait penyelesaian tugas saya di modul 1.4, yaitu diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Nah, pada hari ini teman-teman saya meminta bantuannya untuk menyelesaikan video dokumentasi terkait kegiatan saya. Tapi sebelumnya ada pengantar dan prakata dari Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan diseminasi pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibur. Tabibur. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi. Salatu wassalam marilah kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampai nanti di yaumul qiyamah. Allahumma pertama-tama saya menyampaikan ada beberapa kata-kata terkait kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini terutama pada Bu Widiawati selaku calon guru penggerak dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini dengan budaya positif, berbagi baik dengan teman-teman sejawat. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kegiatan budidaya dipermudah semuanya sampai akhir, dan dengan hal yang positif ini bisa berbagi dengan teman-teman, juga mengakui yang lain biar lebih maju lagi untuk kedepannya. Dan pesan untuk kuliah mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif, terus ditingkatkan kembali dan terus praktik baiknya, positifnya ditingkatkan lagi, dan mudah-mudahan dan hasil itu Bu Lydia lulus selaku menjadi guru penggerak. Itu dulu prakata dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SDN 20 Tanjung Raya, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru hebat SDN 20 Tanjung Raya yang sudah mau membersamai saya hari ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Teman-teman, di sini saya punya pemaparan dan saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian, dengan Bapak Ibu guru hebat tentunya. Dalam kegiatan modul 1.4 ini terkait diseminasi budaya positif itu hanya dalam waktu lebih kurang 1 jam. Jadi mohon kerjasamanya untuk kolaborasi kita melakukan diskusi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan atau mendiseminasikan ilmu saya di dalam pendidikan guru penggerak terkait budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, berikut ini adalah fasilitator dan pengajar praktik yang mendampingi saya dari awal sampai nanti saya selesai pendidikan guru penggerak. Nah Bapak Ibu, sebelum diseminasi kita mulai, kita punya beberapa kesepakatan kelas yang mungkin nanti bisa kita setujui bersama, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengangkat tangan bila ingin bertanya atau berpendapat. Kemudian yang kedua, HP atau alat
komunikasi mohon di silent agar tidak mengganggu jalannya kegiatan di sini. Kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti sesi sampai selesai dengan semangat dan bahagia. Bapak Ibu, karena ini jam rawan, Bapak Ibu masih semangat? Terima kasih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk topik diseminasi sendiri yang akan saya sampaikan itu ada 6 sebenarnya Bapak Ibu. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai universal, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada restitusi. Di sini ada 2, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah bagaimana seorang guru bisa menyelesaikan sebuah kasus di sekolah. Adapun tujuan kita hari ini adalah yang pertama, membagikan pemahaman tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua adalah membagikan pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas maupun di rumah. Bapak Ibu, untuk memulainya biar tidak mengantuk, saya punya ice breaking di depan. Silakan Bapak Ibu amati, ada berapa banyak hewan yang ada pada gambar dan hewan apa saja? Silakan diamati. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 10, 11. Ini saya ingin tanya loh, hewan apa saja? Ada berapa hewan? Oke, saya mau ada yang bersuara dong dari sini. Hewan apa yang terlihat? Silakan. Oke, kita dengarkan Bapak Ibu. Silakan. Kalau menurut saya ada 10 ya. Yang pertama, yang paling besar ada gajah. Kemudian ada kuda, anjing, kucing, tikus, 5, tikus 5, gajah, kucing, kuda, tikus, anjing, ikan. Itu seperti kura-kura, ada burung sebelah mana burung? di atasnya ekor kuda seperti Ini. Nyamuk. Oke, silakan. Ya, ada berapa? Ada 10. Apa lagi? 3 lagi apa? ada Buaya. ikan hiu. Ada ikan hiu sebelah mana ikan hiu? Oh iya, buaya seperti itu. Buaya ada di lidah. Oke, buayanya ada di lidah. Ini ada di bibirnya. Oke, jadi total ada berapa Bapak Ibu? Coba dihitung. Ada berapa jadi totalnya? 10. Ada yang punya pendapat berbeda? Ada berapa sih sebenarnya hewan yang ada di gambar ini? Ada 11. Oke, ternyata 12. Iya Pak, 12. Oke, Pak itu ada berapa? Ada berapa? Oke, 10 atau 11? Bu Lia ada berapa Bu? 10. Bu Esti? 10. Bu Dara ada berapa? Bu, terus? Penemuan masih 10. Bu Lia? 10. Bu Wi 11. Pak Siti? 10. Bu Eli ada berapa? Masih dihitung. Bu Septi tadi? Ada 20. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat jawabannya. Ada berapa sih ini hewan yang ada di gambar? Tada! Ternyata ada 13. Iya. Ada gajah, ada keledai, ada anjing, kucing, tikus,
guru. Yang itu apa perahu itu? Yang mana Pak? Kepala burungnya yang mana? Yang ada kaki, tidak ada perahu. Itu. Yang di kaki itu. Yang di kaki itu udang. Udang. Ya. Jadi udang. Ya. Bapak Ibu, intinya kita bisa melihat satu gambar yang sama, tapi kita punya penilaian yang berbeda, punya pendapat yang berbeda. Dan pola pikir manusia itu seperti itu. Objeknya satu, tapi pendapat, opsi pasti berbeda. Benar Bapak Ibu? Ya. Oke, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemantik nih di sini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju ya? Oke, ini kita belum ungkap nih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Percayakah Bapak Ibu bahwa ketiga ini jawabannya sebenarnya tidak? Kok bisa jawabannya tidak? Kita akan ulas di slide berikutnya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, ini ada sekilas tentang teori kontrol dari William Glasser. Di sini nanti akan kita bahas satu persatu per slide-nya. Game cobalah buka. Bapak Ibu, saya punya game. Boleh Pak Mitra maju ke depan Pak? Pak Mitra, saya punya sebuah benda. Anggap benda ini adalah benda yang sangat berharga menurut Pak Mitra. Yang menurut Pak Mitra ini saya tidak bisa bagi dengan orang lain mungkin. Silahkan digenggam dan pegang sekuat mungkin dalam kepalan tangan Pak Mitra. Dan saya ingin meminta Pak Kepala Sekolah dan Kak Sidi atau guru-guru yang lain untuk meminta Pak Mitra agar bisa memberikan hal yang paling berharga di tangannya Pak Mitra untuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan, usahanya mau merayu boleh, mau mukul boleh, mau gelitik-gelitikin boleh, terserah usahanya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah dulu ya. Silahkan Pak, gimana caranya? Bapak bisa nggak nih meminta yang ada di dalam kepala tangannya Pak Mitra? Ya, mau meminta yang ada di dalam kepala tangannya. Izin Pak, izin Pak, saya izinkan. Benda ini Pak? Iya, benda yang sangat berharga yang Mbak kita miliki supaya bisa diberikan kepada saya. Baik, jadi ini tidak diberikan kepada Bapak. Saya awalnya terima kasih. Sama-sama. Iya, ternyata Bapak Kepala Sekolah nggak dikasih sama Pak Mitra. Coba Kak Sidik boleh mencoba. Apakah akan diberikan? Kak Sidik boleh mencoba apapun caranya agar benda kesayangannya Pak Mitra bisa diberikan dengan Yang penting baik. jangan main fisik Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, dengan ini sampai ada barang sesuatu. Kita buat juga apa? Ya, boleh silakan. Nah, itu sangat berharga buat Bapak. Nah, tapi barang itu sangat berharga buat saya. Dan saya membutuhkan sekali. Subhanallah. Itu. Wah, Pak. Gitu, Pak. Kalau tidak keberatan, saya ingin Bapak memberikan sesuatu yang Bapak menganggapnya itu berharga sekali untuk diberikan ke saya.
suwun Pak, saya terima maksud jenengan, tapi mohon maaf Pak. Walaupun jenengan butuh ini, tapi saya butuhkan. Saya yakin nanti jenengan akan dapat apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Kalau memang ini usaha Anda, insya Allah bukan tidak akan sampai ke Anda. Tapi kalau memang Anda berhak, nanti Anda akan dapat yang lebih yang baik. Iya, Pak. Oke, berarti ini nggak dapat juga ya ini. Kasih tepuk tangan dong, nggak dapat berdua. Saya ingin coba satu ibu Win, boleh Bu Win, silakan dirayu Pak Fitranya. Bu Win boleh menggunakan berbagai cara. Gimana caranya? Apakah Pak Fitra ini akan memberikan barang kesayangannya kepada Bu Win? Kita lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Ya ampun. Ya saya tolak ke sebelah. Oke, silakan Bu Win. Karena saya di sini Pak, ada keperluan yang sangat penting sekali Pak. Karena saya dapat info dari tetangga sebelah tuh Iya. Pak, barang sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu saya ingin meminta Pak, bolehkah saya pinjam sebentar aja Pak? Baik. Saya terima kasih atas Bu Win sudah menyampaikan niat maksud hatinya, tapi mohon maaf barang saya ini tidak boleh dipinjamkan. Ini permanen. Ada tidak usah dipinjam-pinjamkan. Apapun Bapak, apapun saya akan saya berikan Pak jika Bapak berikan barang sesuatu itu kepada saya Bapak. Walaupun ibu memberikan semuanya. Tapi ini tidak susah. Ini tidak ada. Tolong Bapak, agar saya ingin memiliki itu Pak. Bagaimana caranya Pak? Saya melakukan apapun saya mau Pak. Ya, saya yakin niat hati Anda sudah sampai ke saya, tapi mohon maaf, hati saya keras, tidak bisa tembus. Jadi silakan Anda minta sama yang lain. Mungkin suami Anda punya mungkin. Coba, nggak punya. Baik, berarti ini intinya tidak diberikan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Fitra. Oke, terima kasih Pak Fitra. Nah itu tadi Bapak Ibu, itu adalah salah satu game cobalah buka. Tapi Bapak Ibu, itu sebenarnya terjadi di dalam dunia nyata dan itu sebenarnya berhubungan dengan kontrol pemikirannya manusia. Kita lihat Bapak Ibu. Oke, tadi saya sudah sajikan dalam bentuk gambar karena saya tahu kalau kita membaca segini banyak ini agak pusing ya, apalagi baca di siang hari. Tapi kita langsung masuk ke pertanyaannya. Jika Pak Fitra atau Pak Nurdin atau Pak Sidik atau Bu Win membuka kepala tangannya, kira-kira alasannya apa? Tapi tadi di dalam peragaan Pak Fitra dan teman-teman yang lain itu Pak Fitra mau tidak berbagi Bapak Ibu? Tidak. Pak Fitra cenderung mempertahankan. Nah, apakah Anda ini Pak Fitra ya? Apakah Pak Fitra menutup kepala tangannya? Iya. Alasannya kenapa Pak Fitra menutup kepala tangannya Pak Fitra? Ya, kembali ke soal awal bahwa itu adalah hal yang paling berharga buat saya. Artinya itu tidak untuk dibagi atau diberikan ke orang lain. Oke, itu alasannya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka dan menutup kepala tangan? Pak Fitra. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di slide selanjutnya. Ini tantangan reflektif kita. Pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi antara bersedia membuka dan tetap mempertahankan dengan menutup kepala tangannya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Itu adalah Pak Fitra. Jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita sendiri masing-masing dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Dan itu terjadi pada peserta didik kita. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya perubahan paradigma atau teori kontrol, atau di sini disebut dengan teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita lakukan atau tidak Bapak Ibu? Kita mengontrol murid kita tidak? Kita masuk ke kelas kita, kemudian
meminta siswa kita, anak-anak datang lebih pagi, anak-anak masukkan bajunya, anak-anak pakai sepatu hitam, anak-anak gunting rambutnya. Apakah itu yang kita lakukan Bapak Ibu? Benar? Ya. Dan ternyata itu hanyalah ilusinya guru. Kita lihat yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju atau tidak Bapak Ibu dengan tindakan ini? Jadi contoh kegiatannya adalah ada anak yang membuat kesalahan, terus kita menangani permasalahan anak itu dengan bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita menanyai anak itu seolah-olah anak itu bersalah. Akhirnya apa yang terjadi dengan anak itu? Apa yang dirasakan dengan anak itu ketika dia merasa bersalah? Biasanya apa yang dirasakan? Takut, bersedih, malu. Oke. Apakah itu akan terjadi dalam jangka waktu yang lama? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, itu juga termasuk ilusi. Kita lihat yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat, bahwa semua orang dewasa memiliki hak dan berkuasa. Ini salah satunya masih berkesinambungan dengan yang pertama, bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol siswa kita, dan itu adalah ilusi. Lagi buat Bapak Ibu nih, biar nggak ngantuk ya, saya menyajikan beberapa pertanyaan pemantik di dalam PPT saya. Menurut Bapak Ibu, apa makna dari kata disiplin, dan pernahkah Bapak Ibu menerapkannya di dalam kelas? Pernah Bapak Ibu menerapkan di dalam kelas tentang disiplin? Pernah. Oke, siapa yang mau bersuara, yang mau bantu saya untuk menurut Bapak Ibu mau berpendapat apa sih sebenarnya arti dari kata disiplin? Boleh? Siapa? Bu Septi boleh? Silakan Bu Septi. Menurut Bu Septi kata disiplin itu apa sih artinya dan pernah tidak? Disiplin itu adalah sikap dan perasaan taat patuh terhadap nilai kedisiplinan dan dan kita Jadi disiplin adalah yaitu sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan suatu tanggung jawab. Suatu tanggung jawab. Oke, ada pendapat lain mungkin tentang kata disiplin, dan saya yakin untuk pertanyaan kedua semua guru pasti sudah pernah menerapkannya. Boleh Bu bersuara Bu? Menurut Bu Lia, disiplin itu artinya apa? Dan ini terkait dengan penerapan di dalam kelas. Boleh? Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin kelas itu bagaimana sih caranya kita menerapkan anak-anak itu bertanggung jawab. Setiap ada pembelajaran, misalnya siapkan alat tulisnya, kemudian duduk rapi, perhatikan ke depan, tanggung jawab pelajaran yang mau dipelajari. Gitu. Oke, terima kasih Bu Lia. Mungkin akan ada pendapat yang berbeda ketika saya bertanya dengan Pak Pitra. Menurut Pak Pitra, makna kata disiplin itu apa sih Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin itu adalah suatu perasaan atau sikap di mana seseorang itu bisa mengikuti peraturan maupun nilai-nilai yang ada di sekitarnya, baik itu di masyarakat, di keluarga maupun di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Tolong kasih aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Kalau untuk pertanyaan kedua, saya yakin sekali Bapak Ibu guru hebat di SD20 ini sudah menerapkan tentang disiplin di kelasnya. Benar Bapak Ibu? Iya. Oke. Kita lihat apakah makna kata disiplin. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan nilai disiplin diri dari murid-murid ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya
menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, nah ini yang terjadi dalam budaya kita Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi contohnya seperti yang sudah diberikan oleh Bu Lia. Nah, ini yang diterapkan, ini masih diterapkan. Nah, ternyata kedepannya kita tidak boleh lagi menerapkan kata disiplin yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus sudah mulai mengubah pola pikir kita. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi selama ini mindsetnya kita, pemikirannya kita, disiplin itu yang patuh dan taat dengan aturan. Benar Bapak Ibu? Iya. Tapi menurut Socrates dan Plato, disiplin itu artinya belajar kemudian menghargai dan menggali potensi. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini maksudnya adalah disiplin itu bukan karena contohnya nih kita sebagai guru, kita datang pagi ke sekolah, apakah karena kita takut dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu? Tidak. Apakah karena kita mau dapat reward dari kepala sekolah, Bapak Ibu? Lalu karena apa kita datang ke sekolah pagi-pagi? Tanggung jawab. Ketika kita sudah berbicara tanggung jawab, berarti itu berasal dari dalam diri kita. Berarti masuk ke dalam faktor intrinsik. Berarti itu dalam diri kita. Kita yang punya pemikiran, oh iya, saya mau datang pagi karena untuk memenuhi tanggung jawab saya. Itu karena sudah kewajiban saya. Benar Bapak Ibu? Iya. Nah Bapak Ibu, di dalam materi tadi yang saya sampaikan di diseminasi, itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini menurut Diane Goseng. Kemudian Bapak Ibu ada lagi nih, ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kan kita dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah Bapak Ibu mengenalkan 6 dimensi ini Bapak Ibu? Iya. Iya. Bapak Ibu, kalau kita mau menghafal kita akan memiliki kesulitan. Tapi sekarang ini bisa kita ganti dengan apa Bapak Ibu? Lagu ya? Oke, gimana lagunya Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindihan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah Bapak Ibu, itu harus kita berikan, yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Oke, saya punya pertanyaan pemantik lagi nih buat Bapak Ibu. Jadi di sini lebih banyak ke pertanyaan pemantik ya, karena kita akan saya ingin mendengarkan pendapat-pendapatnya Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi ya, Pak. Sidik ya. Oke. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir, ini ada pertanyaan. Saya punya kasus nih, Bapak Ibu, mohon disimak. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, dengan artian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau opsi yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang
sendiri. Sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda dalam arti menghargai nilai-nilai diri sendiri. Saya akan bertanya nih sama Bapak Ibu guru hebat, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Yang mana? Yang terakhir. Berarti hanya yang terakhir saja. Nomor 1, nomor 2 ini tidak terpakai. Ya, yang nomor 2 adalah ketika Anda ingin mendapatkan pujian. Wah, Bu Wi datangnya pagi, ini bisa dicontoh nih sama guru-guru yang lain. Ya, untuk memotivasi guru yang lain. Oke, berarti Bu Wi maksudnya kemana nih dari 3 opsi? Nomor 1, 2, 3. 2 dan nomor 3. Adakah yang lain yang memiliki pendapat berbeda? Tapi kalau saya terlambat jangan contoh ya. Jangan dicontoh. Oke, adakah pendapat yang berbeda? Kalau Bu Esti sendiri dari 3, yang mana nih Bu Esti? Yang pertama adalah datang tepat waktu karena takut ditegur, takut dapat surat peringatan dari kepala sekolah. Yang kedua ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Yang ketiga adalah karena Bu Esti itu menghargai waktu. Jadi Bu Esti sadar diri bahwa saya harus datang pagi karena saya punya tanggung jawab di sekolah. Yang mana nih Bu Esti? Tiga-tiganya lah. Tiga-tiganya, oke. Di kombinasi ini Bapak Ibu semua orang memiliki pendapat yang berbeda, benar tidak? Iya. Adakah yang memiliki pendapat ingin, oh ya, saya ada di opsi 1 dan 3 mungkin, ada tidak? Ternyata datang ke sekolah pagi-pagi, tepat waktu, itu yang pertama karena takut ditegur sama Pak Nurdin. Misalnya nih, Bu Septi, ini sudah jam 9, Bu Septi baru datang. Oke, Bu Septi kayaknya telat sudah beberapa kali ya Bu Septi ya. Pernah tidak seperti itu? Tidak. Ya mungkin bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi pendapatnya seorang individu itu pasti berbeda-beda dan motivasinya juga pasti berbeda-beda. Seperti yang terjadi dengan Bu Win dan Bu Esti tadi. Kalau Bu Win saya lebih cenderung ke nomor 2 dan 3. Kalau Bu Esti saya cenderung ke ketiga-tiganya. Baik Bapak Ibu. Berikut ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, itu ada 3. Saya sebelah sini saja. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tadi yang berlaku jika kita ada yang opsi yang pertama. Apakah yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin saya akan ditegur kepala sekolah, mungkin saya mendapatkan surat peringatan. Apalagi kalau kita nggak langsung masuk, benar nggak Bapak Ibu? Dapat surat peringatan nggak? Iya pasti. Dan Bapak Ibu, ketakutan, ketidaknyamanan yang kita rasakan itu adalah motivasi eksternal, bukan berasal dari diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya datang pagi-pagi terus, pasti saya akan dipuji atasan. Mungkin itu kan niatnya orang sudah berbeda-beda ya Bapak Ibu. Dan itu juga adalah motivasi eksternal karena bukan berasal dari dalam diri sendiri. Betul. Nah, yang ketiga, opsi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, apa yang akan menjadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu baru masuk ke motivasi internal atau masuk ke tujuan disiplin positif. Tanpa harus merasa tidak nyaman, tanpa harus mendapatkan pujian, penghargaan dan lain-lain, kita punya kesadaran diri terkait disiplin positif. Dan harapannya kita guru SD 20 Tanjung Raya ini semuanya memiliki motivasi yang internal atau yang ketiga. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini punya slogan andalannya, 3 slogan andalan. Ingaso Kuntulodo Imagia Manungkaso Tunburi Handayani. Itu yang harus kita ingat. Nah, KHD, saya singkat KHD saja ya Bapak Ibu ya. KHD ini punya kata filosofinya merdeka.
Kita harus tahu dulu, merdeka menurut KHD itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah cakap, akan tetapi juga buat memerintah diri sendiri. Artinya Bapak Ibu, merdeka yang dimaksudkan adalah kita melakukan sesuatu itu tanpa beban. Jadi bukan berdasarkan perintah atau apalagi peringatan dari atasan, tapi memang berdasarkan motivasi di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada lagi nih pertanyaan pemantik berikutnya. Apakah Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Nah, ini saya sudah masuk ke memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Oke, saya akan bertanya ke yang pertama dulu nih. Menurut Bapak Ibu, jika ada murid yang melanggar peraturan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya mau bertanya sama Pak Sidik dulu deh. Pak Sidik, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang Pak Sidik sudah terapkan? Silakan. Ada murid nih, Pak Sidik masuk ke kelas. Jadi ada murid yang melanggar peraturan. Misalnya, mungkin ketika di awal-awal Pak Sidik bikin kesepakatan dengan siswanya, misalnya anak-anak, gitu. Jadi kalau Bapak lagi menerangkan, tolong jangan ribut, tolong perhatikan. Atau anak-anak jika ingin ke kamar mandi, permisi dulu. Nah, anak itu melanggar, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin ke konsekuensi. Ke konsekuensi. Peringatan lah. Peringatan. Contohnya, misalnya ada Bapak kasih tugas mandiri nih yang harus dikerjakan di rumah. Nah, ini si Ani, kita anggap namanya Ani ya. Ani ini tidak mengerjakan tugas, mungkin karena dia kelelahan, dia tertidur gitu loh. Apa yang akan Bapak lakukan? Konsekuensi seperti apa? Ya mungkin arahan. Oh, memberikan arahan ke si Ani tadi. Jadi ketika ada PR itu kan wajib yang namanya murid untuk mengerjakan suatu PR. Karena PR itu kan pekerjaan yang dikasih oleh seorang guru untuk muridnya, itu kan salah satu mendongkrak untuk belajar di rumah. Jadi ketika nanti murid mengerjakan PR, otomatis kan murid itu membuka buku dan mengerjakan atau membuka buku yang lain untuk belajar seperti itu. Oke, berarti lebih ke Bapak akan memberikan arahan, pembinaan gitu ya kepada siswanya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman buat Pak Sidik. Ini pemikiran luar biasa nih. Di antara memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi, beliau lebih memberikan konsekuensi. Nah, adakah di antara Bapak Ibu yang akan memberikan hukuman ketika anak muridnya melanggar peraturan yang ada? Boleh, Bu? Boleh bersuara, Bu? Silakan, Bu. Terima kasih. Kalau untuk ini untuk kelas rendah ya. Kalau untuk kelas rendah misalkan ada anak yang melanggar peraturan yang ada di sekolah atau peraturan yang ada di kelas. Misalnya dia suka membuat kertas-kertas itu berserakan di kelas. Nah, yang saya berikan hukuman untuk anak tersebut yaitu dengan cara dia mengambil sampah-sampah itu aja. Kalau untuk anak kelas 1 mungkin tidak terlalu yang melanggar seperti kayak Bapak tadi ya, memberikan cuma di rumah ataupun tugas-tugas tertentu. Jadi dengan cara langsung ditindak di kelas tersebut dengan menghukum untuk membersihkan sampah tersebut. Oke. Jadi menurut Bu Uin, ketika anak itu membuat sampah di dalam ruang kelas, Bu Uin akan menghukum, bertanggung jawab dengan cara menyuruh anak itu untuk membersihkan kembali sampahnya. Iya. Oke. Jadi menurut Bu Uin itu hukuman. Iya. Ya. Hukuman kecil untuk anak di kelas 1. Di kelas 1. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari kelompok sebelasan. Boleh Bu Rustina, saya pengen dengar pendapatnya Bu Rustina deh, Bu. Jika ada murid di kelasnya Ibu itu melanggar peraturan, kira-kira Ibu akan memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Terima kasih. Kalau untuk saya, anak yang melanggar peraturan
ketahuan di dalam pengajaran PR, kita ulangi memberikan tugas, kita kasih lebih dari tadi PR-nya 2, kita tambah 1 lagi supaya anak itu biar lebih paham. Oke, seperti itu. Berarti kalau menurut Bu Rutina, ketika ada siswa yang diberikan tugas rumah kemudian tidak mengerjakannya, maka sanksi yang diberikan adalah menambah tugas itu buat anak sebagai sanksi. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Di sini pasti ada kata-kata yang masih asing di telinga Bapak Ibu, benar tidak? Ya, dengan kata restitusi. Apa sih restitusi itu? Dan guru merdeka belajar harus tahu restitusi itu seperti apa, karena Bapak Ibu setiap hari itu akan selalu ada kasus dari setiap kelasnya. Benar tidak Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, untuk kelas merdeka kita harus paham restitusi itu apa. Karena Bapak Ibu, untuk guru-guru kelas merdeka kita tidak boleh asing dengan kata restitusi, karena setiap harinya kita akan menghadapi siswa-siswa yang memiliki kasus. Jadi restitusi itu adalah bagaimana caranya guru ini menyelesaikan sebuah kasus tetapi tanpa membuat mental anak ini rusak. Kita lihat Bapak Ibu. Ini pengertian restitusi. Tadi masih bingung nih restitusi apa sih? Kita belum pernah dengar kata restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya kita tidak boleh menyalahkan anak dalam kasus apapun kecuali kasus kriminal. Kecuali kasus kriminal kita tidak boleh. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi ke dalam penyelesaian masalah anak. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat menurut Gosen dan Charleston Gosen di tahun yang berbeda. Kalau yang pertama tahun 2004, yang kedua di tahun 96. Bapak Ibu, ini saya punya 3 kata dengan makna yang berbeda. Ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada siswa kita, sudah dipastikan identitasnya gagal. Identitas gagal. Tapi ketika kita memberikan disiplin seperti konsekuensi atau restitusi, maka sudah dipastikan identitasnya sukses. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contohnya, anak datang terlambat. Kamu datang terlambat. Kenapa terlambat datangnya? Karena kesiangan Bu, saya nggak dibangunkan oleh orang tua saya. Keluar kamu, lari kamu lapangan, pungut sampah. Itu menyakitkan tidak Bapak Ibu? Menyakitkan, dan itu adalah hukuman. Jadi sudah dipastikan identitas guru itu akan menjadi identitas yang gagal. Kita lihat lagi, kalau konsekuensi seperti apa? Sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Jadi Bapak Ibu misalnya dengan kasus yang sama, anak telat datang ke sekolah, telatnya berapa menit? Telatnya 10 menit misalnya. Konsekuensinya apa? Kita akan panggil anaknya. Nah, karena kamu telat 10 menit atau telat 5 menit, maka ketika teman-temanmu istirahat duluan, kamu akan menyelesaikan tugas ketinggalan kamu tadi. Itu adalah konsekuensi. Nah, kalau restitusi ini merupakan pilihannya. Lalu hukuman itu membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Bapak Ibu bisa bayangkan anak-anak sudah datangnya kesiangan, sudah didudukan dari rumah karena takut sama gurunya, sampai sekolahan niatnya ingin belajar, terus tiba-tiba dikasih hukuman keliling lapangan. Apakah anak itu akan merasa nyaman Bapak Ibu? Tidak. Dan itu akan dalam bentuk jangka waktu yang panjang. Dia akan mengingat, saya pernah telat sama ibu guru ini, saya itu dihukum, saya disuruh keliling lapangan. Dan percayalah Bapak Ibu, hukuman-hukuman yang kita berikan dengan siswa kita akan diingat selamanya dengan siswa kita. Karena apa? Kita pernah menjadi siswa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sekolah, pernahkah Bapak Ibu dihukum? Jujur ya, pernah. Hukuman apa? Bu Lia, pernah dihukum apa Bu Lia sama gurunya? Ayo Lia.
penggaris. Alasannya kenapa? Pelajaran matematika pakai baju olahraga, dipukul betisnya pakai penggaris. Saat itu karena takut, kita nerima ya Bulia ya, benar nggak? Tapi kenangan traumatik itu masih membekas saat Bulia di usia 38 tahun tuh masih ingat. Saya itu pernah dipukul sama guru matematika saya. Karena apa? Saya pernah pakai baju olahraga di jam matematika. Berarti hukuman itu identitasnya gagal karena tidak menutup kemungkinan siswa kita pernah mendapatkan hukuman, maka kita akan menerapkan lagi dengan siswa-siswa kita, benar tidak? Iya. Karena menurut kita dulu seperti itu. Bapak Ibu percayalah, itu berarti identitasnya sudah gagal sebagai pendidik. Ada kasus lain nggak yang pernah dihukum? Siapa lagi, ayo? Bu Eli pernah dihukum nggak? Dihukum apa Bu Eli? Alasannya kenapa? Terlambat sekolah. Sama dong dengan contoh kasus saya ya. Iya. Terlambat datang ke sekolah, kemudian disuruh keliling lapangan. Bu Eli usianya berapa sekarang? 56 tahun. Itu kejadian SD. Kejadian kelas 3. Berarti hampir 50 tahun yang lalu itu masih terrekam jelas Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, hukuman itu baik atau tidak? Tidak. Apakah kita akan menerapkan hukuman kepada peserta didik kita Bapak Ibu? Tidak. Harapan saya tidak. Guru Merdeka Belajar itu menerapkan restitusi, mencari solusi, bukan memberikan hukuman ataupun sanksi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Ini masih dengan contoh-contohnya konsekuensi hukuman dan restitusi. Nah nih, ketika identitasnya gagal sebuah hukuman, murid akan membenci peraturan. Benar tidak? Kita posisikan diri kita sebagai murid. Apakah kita akan membenci peraturan itu karena peraturan itu membuat kita tidak nyaman, menyakiti kita? Benar tidak Bapak Ibu? Iya, betul. Kalau konsekuensi mungkin muridnya akan menghormati peraturannya. Tetapi ketika Bapak Ibu menerapkan restitusi, yang terjadi adalah murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Maka kita akan membangun kebajikan universal di dalam dirinya. Dia punya motivasi diri. Oh, dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dia merasa saya itu berharga, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini masih dengan kasus yang sama. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa nilai dari identitas gagal dan sukses terkait disiplin positif. Jika hukuman itu nilainya negatif, konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Kalau nilai negatif, netral, dan positif, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Positif. Yang sebelah sini pilih positif, yang sebelah sana pilih mana nih? Positif. Bapak Ibu kita baca nih contohnya nih. Ketika perilakunya negatif, awas kalau kalian lakukan lagi ya, awas kamu. Pernahkah Bapak Ibu melakukan ini dengan anak murid? Jujur. Anak murid mau nulis lupa bawa pensil. Nih sudah Ibu kasih pensil, awas ya kalau besok sampai ketinggalan lagi. Pernah nggak seperti itu? Jujur. Nah, Bapak Ibu mohon kedepannya jangan diulangi lagi karena kita harus mengubah pola pikir kita. Kemudian lakukan apa yang saya katakan. Kita menyuruh anak untuk misalnya menulis sesuatu, anak-anak silakan ditulis. Anaknya nanya lagi, oh mau diapain? Lakukan yang saya katakan tadi anak-anak, ini harus ditulis. Masa dimakan? Pernah nggak ngomong gitu sama muridnya? Nggak pernah. Yakin ya nggak pernah? Oke. Awas itu pernah. Justru yang konsekuensi tidak pernah. Oke. Iya. Kemudian kalau tindakan positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kita bisa melakukan pendekatan Bapak Ibu. Sekali lagi, restitusi itu adalah mencari solusi, bukan apa Bapak Ibu memberikan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu pasti konsep dirinya buruk. Kalau konsekuensi ini baik, tapi kalau restitusi konsep dirinya
menjadi lebih kuat. Ya. Anak akan lebih menjadi percaya diri. Kita akan memberitahu anak-anak bahwa nggak apa-apa nak, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kita kasih solusi ke anak, ya Bapak Ibu ya, jangan menekan siswa. Nah Bapak Ibu, saya punya game nih, saya bacakan ya. Bapak Ibu silakan dibacakan. Dari penjelasan saya tadi terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi, menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Ya, jawabannya adalah hukuman. Pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Adakah yang setuju jika ini adalah konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bisa jadi konsekuensi. Jikalau bisa jadi konsekuensi bagi Konsekuensi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Jawab berarti hukuman. hukuman atau konsekuensi? Disiplin itu termasuk disiplin, dia nggak disiplin, nggak bertanggung jawab berarti hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat. Kenapa hukuman? Karena menyakiti anak. Anak disuruh lari lapangan basket sebanyak 2 kali. Jawabannya hukuman. Tepuk tangan dong buat kita. Bersemangat. Oke. Nah, yang ketiga nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi dulu ya? Oke, saya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya hukuman. Ingat Bapak Ibu, hukuman tadi itu sebuah tindakan yang menyakiti. Ya, itu yang harus diingat. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi mencari solusi. Oke. Kita lihat lagi nih Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya, Bu Rustina coret-coret kertasnya Bu Esti, terus disuruh ganti. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Oke. Apakah ada hal yang menyakiti di sini? Tidak ada. Oke, jawabannya adalah konsekuensi. Dan itu memang harus terjadi karena Bu Rustina itu sudah mencoret-coret kertasnya Bu Esti. Konsekuensinya Bu Rustina harus mengganti tanpa menyakiti Bu Rustina tentunya. Benar Bapak Ibu? Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Adakah tindakan yang menyakiti? Ada. Kita lihat jawabannya konsekuensi. Benar sekali. Jadi anak-anak itu menumpahkan air di mejanya otomatis harus dibersihkan. Oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di
Oke, kita lihat jawabannya adalah hukuman. Tepuk tangan dong buat kita. Oh iya, satu pertanyaan lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Itu kan pelajaran PJOK. Ayo. Oke, lari kita baca lagi. Ya, kita baca lagi nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman karena lagi murid disuruh lari karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman menurut Pak Sidik. Adakah yang berpendapat berbeda? Konsekuensi. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya adalah konsekuensi. Kok bisa? Tadi katanya lari. Iya. Kok bisa? Katanya tadi kalau menyakiti anak itu adalah hukuman. Itu lari. Tapi jawabannya konsekuensi. Ingat, di sini ada ada kesesuaian kata di pelajaran PJOK. Apakah di pelajaran PJOK ada lari, Pak? Ada. Jadi jawabannya adalah konsekuensi. Konsekuensi Pak. Ya, selama 10 menit itu kan teman-temannya udah olahraga. Olahraga duluan. Iya. Betul. Dia kejar yang ketinggalan 10 menit itu. Betul sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemantik nih untuk masuk ke slide berikutnya. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Ayo. Pernah? Apa biasanya? Memberikan pena atau pensil ketika lomba. Aku nih duit, kalau hafalan yang hafal 1, 2 pertama nak kasih duit. Iya, benar ya. Oke. Ada lagi ya? Tapi ada hadiah seperti kartu surat biasa, hadiah kumpul semua, Terus dikasih apa? hadiah pensil. Dikasih hadiah pensil. Apa? Ya. Tergantung kalau udah harus udah. Tidak. Apa tuh? Apa tuh? Ujian juga. Iya. Pernah? Berarti pernah semua melakukan ya sebenarnya ya. Kita lihat apakah tindakan kita itu benar atau salah. Ya. Setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak ini banyak hal-hal yang ternyata yang selama ini menurut kita itu benar itu salah. Gitu. Mari kita lihat bersama-sama. Saya mau membagikan ilmu saya sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Kok bisa? Kan gak menyakiti anak, benar gak? Betul, tapi artinya meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Sebenarnya kita itu maksa anak ya dengan iming-iming imbalan. Ternyata kita memberikan penghargaan sama anak itu Bapak Ibu termasuk hukuman. Jadi bukan motivasi. Bukan motivasi. Ulangi. Berarti hanya kita suci. Kita memberikan sebuah penghargaan atau hadiah kepada murid kita itu bukan motivasi ternyata. Ternyata selama ini mindset kita itu semuanya sama ya. Ternyata bukan, ternyata salah. Ternyata itu adalah hukuman yang secara tidak sadar kita berikan kepada siswa kita. Iya, itu tekanan sebenarnya, tapi tanpa menyakiti si anak. Tapi intinya kita menekan anak itu untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, itu kenapa Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu sebenarnya tidak ada peringkat. Jadi di semester berikutnya Bapak Ibu kita guru kurikulum Merdeka mari menerapkan bahwa di setiap sekolah itu tidak ada peringkat. Jadi tidak ada peringkat. Kenapa tidak ada peringkat? Kan anak itu memang pintar, memang dia wajib untuk dihargai. Jadi ternyata peringkat kelas itu adalah penghargaan, salah satu penghargaan dan ternyata itu adalah hukuman. Kok bisa itu hukuman? Karena ada 2 opsi Bapak Ibu. Opsi yang pertama, ternyata peringkat itu membuat anak besar kepala. Dia
akan, dan yang besar kepala bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Anakku loh peringkat 1, anakku loh nikah besar, ya benar nggak? Anakku loh pinter. Dan suka tidak suka Bapak Ibu, ketika anak kita mendengar orang tuanya berbicara seperti itu, maka anak-anak akan memiliki rasa bangga yang berlebihan. Dan itu hukuman Bapak Ibu, bukan motivasi atau hal yang membangun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita guru kurikulum merdeka di semester berikutnya mari bersama-sama untuk meniadakan peringkat. Nah, opsi yang kedua, tadi baru opsi yang pertama. Kenapa opsi yang kedua peringkat itu tidak boleh? Karena anak yang memiliki nilai akademiknya rendah akan minder. Aduh, pasti deh dia yang peringkat 1, dia kan pinter. Nah, anak-anak yang seperti itu sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita akan merusak mentalnya secara perlahan. Dan itu sudah terbukti ternyata. Sekali lagi Bapak Ibu, hal yang kita anggap normalisasi ternyata itu salah. Jadi mari bersama-sama guru SD 20 Tanjung Raya semester berikutnya untuk tidak menerapkan peringkat kelas. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, lanjut. Nih pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan, hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, ini semua sudah saya include dalam contoh yang sudah saya paparkan barusan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, nih buat Bapak yang kemarin kalau anak-anak hafal Bapak kasih duit, kalau anak-anak selesai matematika Ibu kasih pensil. Mari kita lihat. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi mereka itu melakukan sesuatu bukan dari dalam dirinya, bukan karena oh iya ini tanggung jawab saya jadi saya harus melakukannya, tapi karena ada imbalannya. Ternyata seperti itu Bapak Ibu teorinya, dan saya juga baru tahu, makanya saya mau berbagi sama Bapak Ibu biar kita sama-sama tahu. Oke. Ini menurut Alficon. Oke Bapak Ibu, ini masih ada lagi nih, masih menurut orang yang sama, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah ternyata hal yang kita lakukan selama ini tentang penghargaan, tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah mengontrol perilaku anak tersebut. Kemudian menurut KON secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi biarkan anak itu mendapatkan motivasi dari dalam dirinya, biarkan anak itu belajar memang karena keinginannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terkait penghargaan kita tiadakan ya untuk peringkat di semester berikutnya. Ada lagi nih Bapak Ibu pertanyaan pemantik. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan diri? Yakin cuma opsi yang bawah aja? Takut panas kita berarti. Oke, ada lagi ya? Takut kelilipan berarti kan untuk keselamatan ya. Oke, ada lagi? Itu saja. Lebih baik kita
Oke, nilai-nilai keselamatan yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu disebut dengan suatu keyakinan. Kita lihat, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Oke, setuju tidak Bapak Ibu? Oke. Saya lanjutkan lagi. Berikut ini Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Benar tidak sih Bapak Ibu? Coba kita baca lagi. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Ketika kita berbicara tentang keyakinan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Belum kelas nih. Apakah sudah ada keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Apa Bu contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelasnya Bu Septi? Yang pastinya datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan kelas di dalam dan di luar kelas. Kemudian tidak boleh kita belajar itu tidak boleh ngobrol dengan temannya. Fokus ke Materi. Oh gitu. Itu contohnya. Itu contoh keyakinan kelas. Tapi Bapak Ibu, ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Yang disebutkan Bu Septi tadi masuk ke keyakinan kelas atau peraturan kelas? Tadi saya nanya keyakinan kelas loh. Oke, jadi masuknya kemana? Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Ingat Bapak Ibu, ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas suatu nilai kebajikan universal di dalam diri kita, itu berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri. Iya, contohnya peraturan kelasnya adalah tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kira-kira keyakinan kelasnya apa tuh? Kalau misalnya kita kasih keyakinan kelasnya adalah saling menghargai, masuk tidak Bapak Ibu? Oke, kebajikan universalnya nilainya saling menghargai. Di peraturan kelasnya tidak boleh datang terlambat atau mengangkat tangan sebelum berpendapat. Bisa seperti itu. Jadi ada beberapa kata di peraturan kelas itu yang bisa kita rubah. Keyakinan kelas itu tidak memerintah. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak memerintah, tapi membangun motivasi di dalam diri. Kalau peraturan berbeda dengan keyakinan. Tadi yang dicontohkan sama Bu Septi, peraturan kelas. Berarti sudah tahu ya Bu, itu adalah peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ini nggak kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan. Tidak terlihat. Oke, Bapak Ibu, di dalam tulisan yang berwarna ungu, di dalam lingkaran berwarna ungu, itu ada tulisannya adalah peraturan kelas. Ketika sudah ada peraturan kelas Bapak Ibu, maka sudah dipastikan ada keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, ketika kita sudah menerapkan ini kesepakatan kelas sama dengan peraturan kelas. Ini kesepakatan kelas, jadi sama dengan peraturan kelas. Ketika sudah ada peraturan di dalam kelas itu berarti sudah dipastikan ada keyakinan. Jika sudah ada keyakinan yang terjalin di antara guru dan siswanya, maka sudah pasti lingkungannya menjadi positif. Dengan lingkungan yang positif, sudah pasti adanya budaya positif. Dan ini adalah circle-nya, lingkarannya seperti ini diagramnya. Nah, Bapak Ibu, ini perlu diketahui, oke? Perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa selama ini kita itu menerapkan peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Terus gimana sih caranya membuat
yang sesuai dengan budaya positif tentunya. Yang pertama, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya tadi, saling menghargai. Ya, saling menghargai itu kalau kita rinci lagi itu banyak. Ya, dalam peraturan kelas. Apa tuh contohnya kalau kita saling menghargai tadi? Kata kuncinya saling menghargai. Kira-kira kalau kita mau bikin peraturan, apa peraturannya? Ya, saling disepakati antara guru dan siswa. Iya, itu kan keyakinan. Keyakinannya adalah saling menghargai. Perilakunya yang mau kita pecah butir-butirnya, contohnya tadi yang seperti disebutkan Bu Septi, mengangkat tangan bila ingin berpendapat, itu sudah saling menghargai. Atau misalnya kita diam ketika ada yang sedang berbicara, bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah terlalu banyak rinciannya. Dengan konsep kata saling menghargai saja, itu maknanya sudah banyak, sudah luas. Oke. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Tadi bisa saling menghargai, saling menghormati, bisa seperti itu ya. Jujur, disiplin, dengan kata disiplin saja sudah pasti. Tidak boleh datang terlambat. Tidak perlu kita tuliskan, tidak boleh datang terlambat. Tapi keyakinan kelasnya apa? Disiplin, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, sudah pasti. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu maksimal hanya 7. Kalau lebih dari 7 itu sudah tidak ini lagi, sudah tidak apa namanya? Tidak apa ya, sudah sulit ya diterapkannya. Sudah tidak kondusif lagi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bapak Ibu, kalau kita mau membuat keyakinan kelas itu dari gurunya, apakah siswanya juga ikut berpendapat? Yang selama ini dari siswa dan guru. Apakah Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada muridnya untuk berpendapat terhadap tentang keyakinan kelas yang selama ini kita sudah terapkan di sekolah kita? Pernah nggak misalnya, nah, ini Ibu punya kata disiplin. Menurut anak-anak, kita mau bikin kesepakatan kelas nih. Apa kira-kira anak-anak kesepakatan kelas yang berhubungan dengan, oh ya ini peraturan sekolah itu, anak-anak itu kalau ke sekolah datangnya itu sebelum pukul 7.30 nih nak. Jadi pukul 7.30 sudah harus ada di ruang kelas. Oke. Nah, anak-anak akan berpikir sendiri. Oh iya, berarti tidak boleh datang terlambat. Kemudian apa lagi biasanya? Apa lagi tuh? Selain itu yang berhubungan dengan peraturan sekolah, memakai pakaian yang seragam yang sesuai dengan peraturan sekolah. Contohnya apa? Memakai sepatu berwarna hitam, memakai ikat pinggang, memakai atribut yang lengkap. Oke, itu bisa kita inginkan, tapi dalam bentuk kata yang lebih abstrak, Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya kita menerapkan saling menghargai, saling menghormati, disiplin, jujur, kemudian apalagi itu bertanggung jawab, kerja keras, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya belum terlihat di siswanya, kita bisa kaji ulang. Jadi keyakinan kelasnya bisa dirubah, ya Bapak Ibu ya. Yang poin mana nih yang belum bisa diterapkan? Itu yang lebih kita tekankan. Ini langkah-langkah pembentukannya masih sama. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Bapak Ibu, kita guru kurikulum merdeka itu tidak boleh pembelajaran ataupun hal apapun kegiatan itu berpusat hanya di gurunya saja. Tapi dalam kurikulum merdeka, jika anak ingin berpendapat, maka guru harus mendengarkan. Oke, ada umpan balik, ada timbal balik. Ya, ada timbal balik di antara guru dan siswa. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, dimanapun anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya.
Jadi Bapak Ibu, kita guru kurikulum merdeka tuh nggak apa-apa loh anak-anak itu disuruh bawa sticky note, atau mungkin kalau gurunya mau memfasilitasi itu bisa Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas saya sendiri itu saya membiasakan murid saya untuk bercurah pendapat. Anak-anak itu punya hak kok untuk mengeluarkan pendapatnya, ya. Jadi tidak harus melulu mendengarkan gurunya. Mereka pasti punya pemikiran sendiri. Jadi biarkan anak-anak itu untuk merdeka, berjiwa merdeka. Salah satunya adalah merdeka dalam mengemukakan pendapatnya. Dan contoh salah satunya adalah untuk membuat keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini tadi sudah saya bahas. Oke, ini langkah-langkah pembentukannya masih Bapak Ibu. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru. Nah, contohnya Bapak Ibu, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung. Itu adalah keyakinan. Kalau keyakinannya nih, saling menghormati atau nilai kebajikannya hormat. Kalau hormat apa nih Bapak Ibu? Kata hormat perilakunya apa? Misalnya kita bikin banner yang seperti ini ya, bikin template yang seperti ini. Kita cuma kasih kata hormat. Nah, misalnya kata ini, senyum. Artinya apa nih? Ini kata yang abstrak nih, senyum. Ketika kita jabarkan dengan senyum, kita menularkan rasa bahagia kepada orang lain. Salam ini maksudnya ke perilaku yang positif yang bisa dilakukan bersama untuk menjaga hubungan antar sesama. Nah, Bapak Ibu, harapan saya setelah diseminasi ini kita bisa sama-sama membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Oke, saya lanjut. Ini contohnya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas 5. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu senang. Mungkin anak-anaknya ketika membuat dalam bentuk sticky note seperti ini, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin belajar sambil bermain. Berarti anak itu ingin senang saat belajar. Bisa seperti itu. Atau setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya. Kalau yang seperti ini biasanya melakukan tugas berhubungan dengan apa? Piket kelas, betul sekali. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Tadi sama ya, ketika ingin mengeluarkan pendapatnya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Bapak Ibu, sama seperti visi yang kemarin imaji yang pernah kita kerjakan, bahwa sekolah yang baik, suasana sekolah yang baik itu adalah ketika anak merasa aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Jadi itu masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau kelas 5 seperti apa? Bisa sama tidak? Bisa sama, bisa juga tidak. Ini contohnya, selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini Bapak Ibu, kalau kita jabarkan maknanya luas. Contoh perilakunya juga banyak. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu untuk contoh keyakinan kelas ini. Tahukah Bapak Ibu, murid melanggar aturan di kelas karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Gimana menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu, manusia itu punya kebutuhan dasar. Salah satunya adalah ingin disayangi, ingin bertahan hidup, ingin dicintai, ingin apa lagi? Diperhatikan. Kata dulu itu perhatian. Ya. Oke. Iya, jadi Bapak Ibu kita akan bahas nih tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, kita akan masuk ke konsep kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama kebutuhan
kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup atau survival. Ya, jadi manusia itu butuh bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian kita butuh kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Bapak Ibu, ketika seorang murid ini melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya punya contoh kasus Bapak Ibu. Dan saya yakin kasus ini dialami oleh semua guru di ruangan ini. Pernahkah di kelas yang Bapak Ibu ajar ada satu anak atau mungkin lebih dari satu anak, ketika kita memberikan materi terus dia bikin ulah atau dia membuat onar dalam ruangan, pernah terjadi Bapak Ibu? Pernah terjadi. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang mendasari anak itu untuk berbuat onar? Biasanya kurang kasih sayang dan rasa perhatian. Oh ya, jadi anak itu butuh kasih sayang, butuh perhatian lebih dari gurunya. Sekarang saya tanya lagi, apakah Bapak Ibu mengalami itu di kelas ketika kita memberikan pembelajaran? Atau mungkin semua siswanya duduk diam memperhatikan? Tidak. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sama satu lagi, kita jangan terlalu senang ketika kita masuk anaknya itu diem semua. Anak diam semua itu tanda tanya gurunya, ada apa dengan guru ini? Benar nggak Bapak Ibu? Iya, bisa jadi siswanya takut. Kalau sudah merasa takut, pasti jiwanya tertekan. Bapak Ibu ya, ingat kita guru kurikulum merdeka harus memerdekakan murid. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah diagram tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Makan, ibunya ya. Iya, makan. Kemudian adanya rasa kasih sayang dan rasa yang diterima. Ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Oh ya, saya punya kasus Bapak Ibu. Mari kita bacakan bersama. Bu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah murid di kelasnya. Namanya Agus. Oke, beberapa anak telah datang dan mengeluh ke Bu Ani kalau Agus ini sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi sering maksa ini Agus minta bekal makan siang teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa ya alasan Agus melakukan hal itu? Saya mau dengar pendapatnya dong, mic-nya dari mana? Siapa yang mau bersuara pendapat? Saya nggak mau banyak-banyak nih. Karena ibunya belum Boleh. bisa memasak. Oke. Mungkin dia lapar. Nah, kalau misalnya Bu Lis adalah sebagai Bu Ani. Di kelasnya Bu Lis, siswa Bu Lis yang namanya Agus ini sering maksa temannya untuk mengambil bekal, gitu ya. Jadi sering makan bekal temannya secara paksa. Kira-kira apa yang akan Bu Lis lakukan kalau ketemu murid kayak Agus? Dia makan Agusnya. Pertama Agus ditanya, kenapa nak kalau anak Agus sering dapat bekal temannya, apa Agus dapat bekal atau tidak sanggup, atau ibumu belum matang memasaknya? Itu lain kali jangan lagi ada ya. Oke. Terus menurut Bu Lis nih, kira-kira kalau dari kasus Agus ini, dari 5 kebutuhan dasar tadi, menurut Bu Lis Agus masuk ke yang mana? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kesenangan dan rasa yang diterima, kemudian tadi ada kasih sayang, kemudian ada kekuasaan, tadi ada kesenangan.
Yang mana? Yang keempat, Yang mana itu? kasih sayang. Oh, jadi menurut tulis ini karena Agus kurang kasih sayang di rumahnya, akhirnya terciptalah sifat yang pemaksa seperti tadi. Baik, kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat Agus. Oke. Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah penguatan dari kasusnya Bu Ani. Dalam konteks disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, dan ketika Bu Lis jadi Bu Ani, Bu Lis sudah melakukannya. Bu Lis mencari tahu, memanggil Agus lalu menanyai Agus tadi ya, itu sudah tepat Bu. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan sama Agus adalah bertahan hidup karena Agus butuh makan. Kalau jawaban Agus dia senang temannya memperhatikannya, berarti kebutuhan dasarnya adalah Agus membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kalau jawabannya Agus karena dia merasa hebat, biar teman-temannya takut, terus teman-temannya pasti ngasih makanannya, berarti kebutuhan dasarnya Agus itu adalah pengakuan atas kemampuan. Masuknya adalah ke penguasaan. Bapak Ibu kalau ketemu kasus seperti ini, ketika Bapak Ibu menanyai muridnya, lihat Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar anak muridnya Bapak Ibu akan menjawabnya seperti apa? Oh, tidak apa-apa ya. Tidak apa. Jadi untuk bersenang-senang aja ya dari ketemunya ya. Dan itu ada Pak, ada di konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang hal yang menurut dia untuk bersenang-senang ternyata merugikan orang lain gitu kan. Iya. Apabila jawaban Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh ibunya, berarti kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Mungkin dia ingin ibunya bertanya, hari ini pengen makan bekalnya pakai apa nak? Nah, mungkin dia tidak mendapatkan itu di rumahnya. Ini pengen steak kalau Pak Fitra. Nah, lalu ini Pak Bu, apabila jawabannya Agus karena iseng nih, ini jawabannya Pak Fitra tadi ya, ini jawabannya Pak Fitra nih. Ya kan untuk bersenang-senang aja, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya senang lihat temannya menderita. Berarti itu penguasaan, dia pengen punya power, dia ingin ditakuti. Kalau yang seperti itu. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang Ibu lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Membiarkan saja, menasehati atau menghukum? Menasehati. Kita tidak akan menghukum nih. Atau kita tidak akan, biarin aja lah. Sana-sana lah, gitu lah. Nanti juga bosan sendiri, ada nggak gitu? Lebih kemana nih, opsi pilihannya kemana? Menasehati. Oke, jawabannya dalam menasehati. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang kata yang tadi pertanyaan pengantin tadi Bapak Ibu, maka kita sudah masuk ke 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Menurut Diane Gosden dalam bukunya di tahun 98, dia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Ini Bapak Ibu. Kemudian, apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Lalu bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosden berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sekali lagi, ini saya ingin pendapatnya dari 3 orang guru. Kalau di sekolah kita, Bapak Ibu, ada murid yang membuat masalah, Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana di antara kelima ini? Bu Win, ada di posisi kontrol yang mana Bu Win? Kalau ada murid Ibu buat masalah di kelas, Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Sebagai
sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer yang akan Ibu lakukan? Pilih salah satu, Bu Win. Pemantau. Pak Mitra sebagai pemantau. Bu Win, pemantau. Pemantau dan manajer maksudnya di sini adalah kita mencarikan solusi. Dia lebih ke segitiga restitusi. Memantau dan manajer. Kalau Bunda, misalnya ada kasus nih Bunda, ada anak yang berantem Bu, di sana sudah berdarah-darah misalnya, atau kasus yang lainnya, Bunda akan berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bukan dari Pak Pitra. Iya, Bunda dari Pak Pitra. Ya menurut Bunda yang mana? Bunda akan ada di posisi yang mana? Sebagai teman. Mungkin Bunda akan merangkul ya, menanyakan dulu. Oke, baik. Ada arti Bapak Ibu setiap posisi kontrolnya seorang guru. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Oke, Bapak Ibu, di sini ada beberapa butir perilaku ketika kita ada di posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Setelah ini saya punya video Bapak Ibu. Oke, nih Bapak Ibu saya ingin meminta Bapak Ibu melihat video ini, terus kita lihat poin mana ketika seorang guru itu berada di posisi kontrol sebagai penghukum, manajer, pemantau, teman atau pembuat rasa bersalah. Ini sebagai penghukum. Di depan saya punya video 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mohon untuk diperhatikan, kemudian biar kita tahu posisi kontrol yang mana yang ada di diri kita. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, sekarang posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai pemantau Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Videonya
sudah saya tampilkan. Nah, Bapak Ibu, dari video yang kita lihat tadi, kira-kira kita refleksi diri kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di dalam posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Yang mana? Kan kita pernah punya kasus, Bapak Ibu. Anak murid kita sudah pasti ada yang terlambat. Nggak mungkin semua anak itu on time, benar nggak? Iya. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang keberapa? Bu Esti ada yang keberapa, Bu? Sebagai teman. Oke, kalau Bu Lia sebagai posisi kontrol yang mana, Bu Lia? Dari kasus yang dihadapi oleh Naren tadi. Nggak memahami. Kalau Bu Rustila sendiri gimana? Sebagai pemantau. Pak Pitra nih selaku guru olahraga ini kan sering banget ya digadang-gadang bahwa guru olahraga itu kalau ada kasus apa-apa tuh sebenarnya larinya ke Pak Pitra nih. Berarti kan Pak Pitra itu memiliki posisi kontrol sebagai seorang guru gitu. Nah, dari kasusnya Naren, menurut Pak Pitra ada di posisi kontrol yang mana? Kalau saya pribadi tentunya sebagai teman ya, posisi 3. Cuman tergantung situasi dan kondisi, kadang-kadang saya diposisikan sebagai penghukum, kadang diposisikan sebagai manajer, kadang diposisikan sebagai pemantau, dan yang pokoknya 5 itu saya merasakan semua. Merasakan semua, berarti diterapkan semua. Ya. Oke, saya kembali ke guru senior nih. Kalau Bu Lis sendiri dari 5 posisi kontrol sebagai guru, gitu, seorang guru, Bu Lis memposisikan diri di kasusnya Naren tadi ke posisi kontrol yang keberapa? Pemantau. Yang sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kriteria dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tadi Bapak Ibu sudah kita bahas ya dari awal, kalau sebagai penghukum, hukuman itu akan menyakiti dan imbasnya itu akan memiliki jangka waktu yang panjang. Bahkan kita pernah dihukum sama guru kita, itu kita masih mengingat sampai sekarang. Benar ya Bapak Ibu ya? Ketika kita ada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita akan membuat anak itu merasa bersalah telah melakukan kesalahan itu. Lalu ketika kita menempatkan posisi kita sebagai teman, maka anak itu akan merasa lebih nyaman tentunya dibanding yang lain. Dia akan bercerita kenapa dia terlambat tadi. Nah, sama dengan sebagai pemantau. Lalu yang terakhir adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, dalam budaya positif di diseminasi ini, harapannya dari kelima posisi kontrol itu kita sebagai pendidik itu ada di posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Jadi anak itu menyadari dalam dirinya. Tentunya Bapak Ibu kita harus sudah punya keyakinan kelas sebelumnya. Jadi ada kesepakatan biar anak tahu konsekuensinya apa. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita ada di posisi yang kelima sebagai manajer Bapak Ibu, anak akan menyadari kesalahannya apa dan akan mencari solusi secara bersama-sama seperti kasusnya Naren tadi. Anak akan berpikir, oh berarti agar saya tidak terlambat pergi, besok saya akan menyetel alarm, minta bangunkan kakak atau ibunya. Oke, saya lanjutkan. Nah Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam identitas sukses atau berhasil di sini. Sebagai penghukum, ini biasanya perilakunya guru akan menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau salah. Biasanya gurunya akan berceramah panjang lebar. Terakhirnya dia akan berkata, seharusnya nak kamu tuh seperti ini. Kamu tahu gak sih kalau ibu tuh kecewa dengan perilaku kamu? Ketika kita ada di posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman,
sana. Dan kemarin, oh ya, dan ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam sebuah kasus di budaya positif, harapannya adalah kita guru SD 20 Tanjung Raya dapat menerapkan segitiga restitusi ini di dalam mencarikan solusi di dalam sebuah permasalahan siswa. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas, seperti yang dilakukan ibu tadi kepada Naren. Ya, ibunya nanya dulu nih, kamu kenapa terlambat Naren? Alasannya apa? Naren akan bercerita. Lalu gurunya akan menanyakan keyakinan kelas. Menurut Naren, keyakinan kelas apa nih yang sudah dilanggar? Dan Naren menyadari, oh iya, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian ada validasi kebutuhan Bapak Ibu. Validasi kebutuhan itu adalah solusinya. Nah, tadi kan ditanya di videonya, menurut Naren, apa nih yang harus Naren lakukan ke depannya agar tidak terlambat lagi? Tadi Naren menyadari, oh iya Bu, agar saya tidak terlambat lagi, saya akan melakukan 3 hal. Apa tadi Bapak Ibu? Menyetel alarm, terus minta dibangunkan kakak sama ibunya, seperti itu. Ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Harapannya ketika kita mengalami permasalahan dengan peserta didik, kita bisa menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, kebetulan kemarin ketika ini sebelum diseminasi ya, masih dalam satu modul yang sama Bapak Ibu, untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak, itu saya membuat demonstrasi kontekstual tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Di dalam video saya ini Bapak Ibu, saya menerapkan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah memvalidasi kebutuhan. Video ini Bapak Ibu, link YouTube-nya sudah saya bagikan di grup sekolah kita. Jadi bisa ditinjau kembali jika Bapak Ibu berkenan terkait segitiga restitusi. Dan terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih karena hari ini sudah berkolaborasi bersama saya dalam diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dari semua yang saya katakan, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Baiklah kalau begitu Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada kepala sekolah juga. Terima kasih atas kolaborasinya hari ini dalam membantu saya menyelesaikan diseminasi 1.4 budaya positif. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ekspedisi, rekan sejawat Ibu Diawati, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan kedepannya kami rekan sejawat dapat melaksanakannya sesuai apa yang telah disampaikan Ibu Diawati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 20 Tanjung Raya dan Bapak Murdianto SPD, kita sudah melaksanakan kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Lidiawati selaku calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SD Negeri 20 Tanjung Raya. Alhamdulillah berjalan dengan baik untuk kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kedepannya untuk Bu Lidia bisa terus berkembang lagi dalam memotivasi dan nilai positif budaya positif di lingkungan SD Negeri 20 Tanjung Raya. Dalam kegiatan diseminasi ini sudah berjalan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan restitusi, segitiga restitusi, dan kita melaksanakan 5 kontrol pembelajaran yang terutama kita bagi Bapak Ibu guru diusahakan
bisa menjadi manajer dalam kegiatan 5 kontrol tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi Bapak Ibu guru semua terkait peserta didik untuk kedepannya lebih maju lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.